Shalom Jemaat Efrata, kembali lagi kita akan mendengar kesaksian yang dialami oleh Bu Diah. Kita sudah mendengar banyak kesaksian dari jemaat lainnya dan setiap kesaksian pasti akan membuat setiap kita dikuatkan iman kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengar bagaimana perjalanan Bu Diah dan keluarga bersama dengan Tuhan. Shalom Bu Diah. Ya, apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Ya, ada banyak cerita kesaksian ya Bu Diah ya yang Ibu ingin sampaikan, dan biarlah kiranya kesaksian Bu Diah boleh menguatkan iman jemaat semua. Nah, gimana Bu cerita kehidupan Bu Diah ini awal-awal merintis usaha sampai Tuhan bisa balikan keadaan? Iya, waktu di titik nol untuk Pak Beni ya, awal-awal dia mau ikut Tuhan Yesus, itu memang kita mengalami seperti dia tidak dapat orderan proyek, dan itu pun selama 1 tahun. Jadi cukup tidak ada pemasukan, cukup lama. Tapi dari saya sendiri itu saya masih buka kios di pedagang kaki 5 itu yang di pinggiran jalan itu. Itu kita buka seperti aluminium, rak piring, pintu-pintu, terus kayak jemuran gitu kan. Itu kita masih bisa buat bayar anak sekolah, buat makan, sama buat untuk bayar tenaga kerja. Ya, sebatas mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Ada banyak suka dan dukanya ya. Awal-awal merintis ya. Gimana ceritanya Bu bisa merintis usaha aluminium itu? Ya, awal mulanya sih dari keluarga saya ya, kan memang bisnisnya di aluminium. Tapi dari mami saya bilang, Ben coba kamu ini bikin lemari seperti ini, usaha sendiri, kecil-kecilan. Ya udah, terus mami buatin motongin kayak 1 lemari, disuruh ngerakit Pak Beni kan. Dirakit sudah bisa berdiri, tapi itu tidak presisi, meletot gitu, miring gitu. Ya udah, selama-lama ya berusaha untuk bisa merapikan lagi, gimana sih ini kok bisa miring gitu kan. Jadi ya seperti nukang gitu, ngebur gitu. Awalnya Pak Beni dulu ya yang jadi tukang ya. Belajar dari nol bikin lemari, awalnya miring gitu ya. Nah, waktu itu buka kios dagang kaki 5 itu di Jalan Gajah. Itu ukurannya berapa kali berapa kiosnya? 3,5 kali 6. 3,5 kali 6. Kalau nggak 3,5 kali 5 kemungkinan. Belum barang-barang di situ ya. Jadi memang kita enggak kecil sekali ya. Enggak stok banyak di situ karena kan dari rumah kita motongin, terus kita ngerakitnya di kios itu. Jadi nunggu orderan masuk baru bikinin gitu ya, nggak berani bikin stok banyak-banyak ya. Karena tempatnya juga nggak bisa buat stok gitu. Iya. Melewati perjalanan yang sulit waktu itu hanya dengan Pak Beni saja atau sudah lahir anak-anak? Sudah lahir anak pertama, Vincent itu ya. Wah, waktu susah-susahnya di kios kecil itu Vincent juga ikut temanin juga ya? Ada cerita menarik nggak sama-sama dengan mereka, dengan keluarga? Jadi waktu saya di kios gitu, Vincent kan pasti ikut saya. Waktu itu masih kecil, TK kalau tidak salah. Itu dia ikut saya, kalau siang gitu tidur ada di lemari kasir saya itu kan, kayak lemari etalase. Itu dia tidur di bawah, itu hanya pakai lemean kayak selendang gitu, terus pakai kipas angin kecil gitu. Kadang tidur sampai keringetan keluar semua gitu. Karena panas ya. Posisinya kiosnya kita waktu kena sinar matahari waktu panas. Oh, berarti menghadap ke barat ya? Wah, itu jam-jam 12 ke atas. Itu panas-panasnya. Panas-panasnya itu. Jadi Vincent itu maaf nih, kayak apa ya? Barang yang dimasukkan dalam etalase ya. Lemarinya paling panjang 1 meter aja. Dia ditaruh di bawah gitu ya. Jadi sempat ngerasain susahnya ya. Ikut orang tua karena memang lagi merintis ya. Nah, tadi Bu Diah bilang
saat Pak Beni mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, justru keadaan tidak dengan tiba-tiba berubah baik ya, harus mengalami masa penantian ya, boleh dibilang begitu ya Bu ya. 1 tahun nggak ada kerjaan, ya hidup dengan penghasilan yang pas-pasan ya. Nah, sampai akhirnya lewat 1 tahun apa yang terjadi? Ya waktu 1 tahun itu ya kita hanya mengucap syukur ya Pak ya. Jadi saya pun tidak menggerutu dalam arti wah penghasilannya sekian cukup deh ya buat ini ya, kita apa adanya aja jalani dengan mengucap syukur. Bedanya sebelum alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan mungkin banyak pikiran, kalau orang bilang itu gerusah-gerusuh gitu ya. Itu tapi dari Pak Beni sendiri dia sempat bilang waktu dia merenung di kolam ikan, kan kita ada kolam ikan gitu ya, dia merenung di situ, dia bilang Tuhan tuh bicara, kamu naik dulu atau turun dulu gitu loh. Dia ngomong turun dulu, jadi kayak kamu di bawah dulu, kamu akan kuangkat. Seperti itu, ada suara Tuhan seperti itu. Dengar suara Tuhan seperti itu ya. Tapi kan dia nggak paham kan, suruh ke bawah dulu baru naik. Karena itu awal-awal pertobatan Pak Beni ya. Jadi ternyata itu memang suara Tuhan ya, khusus buat Pak Beni. Jadi ngalami dulu ada di titik 0 sampai akhirnya Tuhan angkat. Nah, gimana itu ceritanya Bu? Tuhan bisa buka jalan kembali dan angkat hidup keluarga, dapat proyek atau semacam apa? Ya, dengan bergumul itu kita dapat proyek, dapat kayak pesanan-pesanan gitu, kayak pintu-pintu juga. Jadi di toko itu waktu COVID tuh kita kan berpikir wah lockdown ya, dan ini kan tidak seperti orang yang dibutuhkan sehari-hari, kan seperti kaca aluminium kan. Tapi Pak Beni sempat bilang, wah ini piye ya, nanti kita bisa gaji karyawan enggak ya? Dan itu pun mosok kita mau gaji separuh kan gitu, setengahnya. Terus Pak Beni bilang sama saya gitu, saya bilang aja, udah gini aja, kita jalani aja, kita jalani, maunya Tuhan gimana? Udah kita jalani itu, terus kita tidak ada yang diberhentikan, satupun tenaga, dan kita juga bisa gaji. Wah, jadi ya yang namanya usaha aluminium nggak seperti jualan obat ya, yang selalu dibutuhkan orang ya, apalagi di masa-masa COVID ya. Bisa bertahan lewati COVID, bahkan nggak ada satupun karyawan yang diberhentikan ya. Mereka kerja semua. Kan lembur. Wow, selain dapat gaji full juga dapat uang lemburan ya. Lembur sampai jam 10 gitu. Kita posisi pas masih lembur ya, bukaan gitu Pak tokonya. Nah itu berarti kan sudah pindah dari kios dagang kaki lima ke toko ya, yang sekarang ini ditempati ya. Nah sedikit demi sedikit Tuhan mulai tambahkan ya. Awalnya dapat proyek kecil-kecilan, makin banyak sampai Pak Beni awalnya pinjem uang dulu, pakai kredit card dulu atau? Waktu itu dia modal awal tuh pakai kredit card Pak. Kan kita pas ada itu ada kredit card. Kita nyoba pakai itu waktu ada usaha kecil, dapat proyek orderan kecil, terus kita pakai itu. Digunakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya ya, karena memang ada order yang cukup besar dan butuh modal yang cukup besar juga ya. Tapi dari situ pintu-pintu berkat mulai dibukakan ya. Bahkan sampai di saat COVID pun yang lain pada tutup nih Bu ya. Toko-toko lain tutup, tempatnya Pak Beni Budia ini masih buka dan karyawan tetap dipekerjakan. Padahal usahanya usaha aluminium gitu ya. Bukan barang dagangan yang dicari orang ya, semestinya ya di masa COVID itu ya, tapi dengan cara Tuhan yang ajaib Tuhan bisa buka jalan. Nah, toko-toko yang lain tutup, punya Bu dia tetap buka, itu gimana ceritanya itu? Jadi lockdown itu kan banyak toko yang tutup, banyak Satpol PP lewat,
ada operasi ya, tadi itu ya. operasi turun tidak berkerumun, toko harus tutup. Ya udah, terus setelah itu kita tetap buka, tapi Satpol PP itu tidak ada satupun yang berhenti di toko kita. Tapi padahal di Jalan Gajah tuh banyak yang diberhentiin Satpol PP harus tutup. Ada toko cat, terus ada aksesoris HP, yang jual voucher-voucher itu pada tutup. Wah, jadi kayak apa ya, Tuhan kayak dalam tanda kutip ya menutup mata mereka, nggak lihat ternyata di situ ada toko yang terus beroperasi gitu ya. Ada sampai malam. Wah, ini demi kelangsungan hidup para karyawannya ya kan, karena belas kasih itulah akhirnya kayak Tuhan buka jalan dan buat pembelaan gitu ya, hingga orderan masih tetap bisa dikerjakan ya. Nah, ini kan dari kios kecil ke toko sekarang ini kan berbanding terbalik ya. Dari yang tempatnya kecil, ukuran 3x5 tadi ya kalau nggak salah dengar, sekarang ada di toko itu. Ada perjuangan waktu beli itunya gimana? Ada sampai dapat harga berapa hingga menempati toko tersebut? Jadi kita waktu mau beli toko kita hanya doa aja, Tuhan, dalam hati ya saya cuma gini, Tuhan aku mau punya toko tuh deket sama rumah. Terus Tuhan jawab, walaupun kita tuh sudah nyari-nyari kemana-mana tapi tidak ada yang cocok. Ya di jalan Medo itu kita dapat ada sebuah ruko seperti kayak rumah ya, bawah bisa buat toko, bawah atas buat rumah tinggal masih bisa. Itu Tuhan kasih, kok kayak kelihatan di situ tuh ada suatu tempat kosong tertutup terus. Dulunya memang waktu itu dipakai mebel Olimpik. Tapi sudah sempat dijual ke orang. Terus itu sempat pernah ditulisi jual gitu, tapi sudah sempat diambil lagi. Ternyata sudah dibeli orang lagi. Udah kesekian orang ya. Terus kita cuman bilang gitu sama Tuhan. Terus kita mau nawar rumah itu, kita juga pikir apa bisa kita beli dengan harga pasti itu mahal kan gitu. Waktu kita tanya itu di angka kurang lebih 1,5. Terus kita bingung lah, uang segitu banyaknya dari mana kan gitu ya. Bener kita punya uang tapi kan tidak mungkin dibeliin itu semua. Terus kita hanya bergumul ke Tuhan, doa Tuhan aku harus nawar berapa. Terus Tuhan ngomong, udah angkamu di 1050 itu. Angka yang ganjil ya. Ganjil. Dari 1,5 dapat tuntunan Tuhan untuk tawar di 1050 ya. Itu gimana respon penjual tuh waktu itu? Tadinya marah Pak. Jadi dia waktu telepon, ini tuh kamu mau beneran beli atau tidak? Nawar kok seenaknya sendiri, dia bilang gitu. Ya kalau 1,3 masih masuk akal lah ya. Terus setelah dengan nawar-nawar itu saya bilang, ini aku mau nawar segitu karena angka yang Tuhan kasih. Tapi memang ini berkat buat saya. Pasti Tuhan akan kasih lah gitu toh. Tapi kalau memang ini bukan buat saya, ya berarti bukan berkat saya. Relakan aja lah ya gitu ya. Terus dia cuma ngomong, udah tak turun ke 1,3 gitu. 1,3, tapi kita tetap nggak mau, kita tetap kekeh di angka itu. Kita kan nggak mungkin melewati, melanggar kan. Ya udah kita tetap di angka gitu. Terus dia sempat turun terakhir tuh terpaut 50 juta Pak. Wow. Terpaut 50 juta, kita tetap tidak mau. Udah, terus tetap di angka itu ya. Mepet-mepetnya dia sampai gini. Udah, wis gini aja, kamu rundingan dulu sama istrimu. Kalau memang istrimu mau, diturunkan lagi Pak. Terpaut 10 juta. Di 10 juta itu Pak Beni bilang, wah, nggak bisa kok. Ini angka ngasih Tuhan. Kita nggak mau melanggar, tapi memang itu berkatku ya, aku dapat. Tapi kalau enggak ya enggak. Ya udah kamu koordinasi dulu sama istrimu. Nah memang 10 menit ini kamu ya jadi beli, kamu ngabari aku, dia bilang gitu.
Tapi begitu telepon ditutup, dia tuh langsung telepon lagi Pak Beni. Nggak tunggu 10 menit ya? Udah wes, tak kasih no kamu gitu. Wow, dia bilang ya udah, terus dia gini, sampai nawar, sampai kayak nggak niat beli. Tapi pada akhirnya kejadian ya, yeah. ruko itu jadi milik Pak Beni dan Budia ya. Ya karena ketaatan ya, dengar suara Tuhan, ada impresi di hati ya, menawar dengan angka sekian, itu sebetulnya angka yang nggak masuk akal ya, 1050 ya. Jadi karena memang angka itu yang muncul ya di hati, kurang, lebih itu. Dan akhirnya Pak Beni Budia mendapatkan ya ruko tersebut sampai sekarang ya ditempati ya untuk jadi toko ya. Nah luar biasa ya. Nah 1 tahun dilewati bersama ya, dalam posisi nggak ada pekerjaan, nggak ada project sama sekali ya, tapi bisa melalui itu semua sampai akhirnya bisa beli ruko yang awalnya kios kecil. Kiosnya dulu di atas sungai ya Bu ya? Di atas kali Pak. Di atas kali. Jadi itu udah panas, bau pasti ya. Kadang kan naik ya bau kalinya itu. Kalau banjir daerah situ kan banjir ya kalau hujan. Wong itu bawahnya bukan cor, kayak plat besi itu. Terus papan-papan gitu. Plat besi. Gitu. Jadi sempat pernah keropos juga ya Pak. Wow, ya yang melewati musim hidup yang nggak mudah, tapi Tuhan berikan keadaan. Tapi ya itu ya, menunggu waktu Tuhan itu ya butuh bayar harga ya Bu ya, sampai akhirnya terbeli ruko, karyawan nggak satu pun diberhentikan ya, bisa ngelewatin COVID, survive seperti itu ya. Bahkan tempat yang kita tempati sekarang ini ya lebih besar ya Bu ya dari toko ya. Nah bisa diceritakan mungkin gimana bisa punya tempat ini? Ya sebelumnya yang cerita tempat ini ya Pak ya. Jadi gini, waktu kita COVID itu Pak Beni sempat doa, Tuhan aku mau omset sekian. Seandainya ngomongnya 7M gitu ya. Tapi mosok bisa, wong ini aja COVID lockdown kan gitu ya. Angka yang nggak masuk akal sebetulnya di tengah kondisi yang nggak memungkinkan ya karena COVID ya. Terus setelah itu nggak taunya di COVID itu malah justru kita diberkati 2 kali lipat dengan omset yang kita minta. Berarti nggak cuma angka 7 aja ya, tembus dari 14. Angka 7 ya, 2 kalinya ya. Maka itu bisa terbeli tempat yang kita pakai sekarang ini ya. Ya kalau tempat ini kita memang proses juga. Kita proses, kita juga mau beli tempat ini juga benar-benar tidak gimana ya. Jadi memang benar-benar tuh kita hanya iseng-iseng aja. Cuman memang kita kan sudah bergumul sama Tuhan, aku mau punya toko deket rumah gitu. Oh enggak tahunya Tuhan tuh kasih yang kantor gudang ini. Dari toko maju dikit lagi itu sudah nggak jauh-jauh juga ya dari toko ya. Satu jalan juga. Kita nak pulang juga melewati jalan ini. Dan ini jalan yang selalu dilewati kalau kemanapun ya. Itu pun juga Tuhan yang kasih. Dengan harga kita nawar, Tuhan yang kasih angkanya lagi. Impresi juga dari Tuhan ya. Turunnya dari 3,5 jadi 2. Jadi 2 ya. Wow. Banyak sekali turunnya. Iya. Wow. Nah, ada tawar-menawar yang alot sebelumnya dengan penjual? Ya pasti. Kayak ada tarik-menarik begitu? Ya pasti. Kejadiannya kurang lebih sama dengan yang pertama waktu beli toko itu nggak? Kalau yang gudang ini kan kita memang pas waktu itu kita mau beli itu memang benar-benar ada di waktu umpamanya harusnya pembayaran di bulan Januari. Kita memang ngomong di awal dulu, kita ngomong harus Januari harus selesai pembayaran pelunasan. Tapi memang kita adanya waktu itu di bulan Maret, ada spare uang di bulan Maret. Tapi kita hanya gini, memang ini buat kita berkat dari buat saya sendiri sama Pak Beni, Tuhan pasti kasih. Jadi kita nego sama yang punya tanah. Kalau ini memang yang punya tanah mau ada spare di bulan Maret, dia mau ACC, ya udah kita ambil. Tapi kalau enggak, ya kita enggak bakal ambil.
daripada kita semakin terbelit-belit dengan keadaan kan, kita mending gitu aja. Ya udah, tapi ternyata Tuhan kasih bulan Maret itu kita bisa pelunasan, tidak di bulan Januari. Wow, jadi kayak dibuat mudah semuanya ya. Dan itu bukan juga dibagi waris 4 orang. Kalau salah satu tidak setuju kan pasti tidak akan terjual. Tapi puji Tuhannya 4 anak ini bisa setuju semua. Padahal hanya 1 anak yang dia ingin jual, tapi ternyata semuanya meng-ACC bahwa bulan Maret baru kita pelunasan. Wow, ya. Semua dipermudah, ya, jalannya ada aja gitu ya. Ya kalau boleh saya simpulkan ya, Bapak Ibu, dari yang kios dagang kaki lima, tidak ada sama sekali keahlian untuk buat lemari dari aluminium ya, yang awalnya order kecil dipotong-potong di rumah ya. Bahan-bahan semua sudah disiapkan di rumah, lalu dirangkai di kios, sampai akhirnya Tuhan percayakan berkat yang lebih besar lagi. Dan ada masa di mana sepertinya harus buka lembaran baru ya, semua serba putih ya, tidak ada goresan-goresan ya sedikit pun di lembar putih itu, karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa semuanya itu bukan usaha manusia belaka ya, karena memang campur tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang akhirnya buat catatan-catatan kehidupan di lembar yang baru itu. Sebetulnya banyak lagi yang ingin diceritakan ya Bu ya, tapi kayaknya mesti harus to be continue ya, nggak cukup waktunya kalau hanya dalam 1 hari ini ya. Ya ada hal-hal kecil juga yang keluarga alami, seolah itu kok kayaknya di hal-hal kecil aja Tuhan perhatian ya, apalagi hal-hal besar. Dan ya banyak cerita yang dialami oleh keluarga ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga bisa mengalaminya bersama dengan Tuhan. Dengar tuntunan Tuhan, Tuhan gak pernah jauh dari kita ya, yang ada kita malah justru jauh dari Tuhan. Oleh karenanya mari rendahkan hati selalu di hadapan Tuhan. Tuhan mau menuntun kita, dan Tuhan bisa balikkan keadaan hidup kita. Udah ada sesuatu yang mau disampaikan? Iya sih Pak, cuman tambahan aja ya Pak ya. Waktu COVID itu kan kita banyak rumah sakit yang kita dapat proyek-proyeknya Pak. Jadi ada 4 rumah sakit. Jadi setiap kita ada kerja di situ, kita melewati ruang isolasi. Jadi tukang-tukang, Pak Beni juga melewati ruang isolasi, melihat orang COVID pada dijemur gitu juga. Itu waktu COVID Pak malah. Kita dapetnya proyek tuh rumah sakit semua 4-4-nya. Enggak terpapar COVID. Pak Beni sempat kena COVID. Dia pulang pun kita mijeti dia, sakit kan itu, badannya sakit semua. Itu saya, anak yang nomor 2 sama nomor 3 itu ikut mijeti dia. Tapi puji Tuhan tidak apa-apa saya. Jadi anak-anak nggak ada yang kena, tertular ya. Pak Beni aja ya yang waktu itu karena memang luar kota ya. Atau karena ini ya, maaf nanganin pekerjaan yang memang ada di rumah sakit ya. Padahal kita tidur ya bersebelahan. Ya luar biasa ya. Ada perlindungan Tuhan. Iya. Kayaknya next time kita ngobrol lagi ya Bu ya. Baik, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya Immanuel, mujizat pasti kita alami, bukan hanya sekedar kata-kata indah yang kita ucapkan, tapi bersama dengannya pasti itu terjadi, dan kita semua pasti mengalaminya. Apa yang Tuhan sudah rancangkan selalu baik, dan ketika Dia buka pintu, tidak ada satupun orang yang sanggup menutup pintu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam kesaksian-kesaksian berikutnya.